Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang riset pasar, strategi bisnis, dan analisis bisnis dengan pemahaman analisis SWOT. Berikut nama kelompok kami. Saya Arif Arhadi. Saya Ahmad Fakih. Saya Bini Biniamin Situmorang. Saya Cahyodi Nugroho. Pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Unsur-unsur SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Anda harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan Anda. 2. Weakness atau kelemahan. Setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski nampak sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian selalu ada. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. 4. Threats atau ancaman. Semua jenis bisnis untuk menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan perusahaan. Tujuan dan manfaat analisis SWOT. Tujuan dan analisis SWOT adalah untuk mendapatkan pemetaan rinci terkait faktor kunci yang berperan sebagai penentu kontinuitas atau kelangsungan dari perusahaan. Sederhananya, analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait situasi yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Manfaat analisis SWOT adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mempertahankan dan memanfaatkan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Analisis ini juga berguna untuk menetapkan prioritas apa saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa mengetahui berapa besar potensi pasar, peluang dan minat pasar yang dimanfaatkan, dan tingginya pesaing pasar dengan kompetitor. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi SWOT. Ada 2 faktor penting yang mempengaruhi keempat unsur yang dianalisis, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang terdiri 2 komponen, yaitu kekuatan dan kelemahan. Apabila hasil analisis menunjukkan kekuatan lebih banyak dari kelemahan, dampaknya pasti akan sangat baik bagi perusahaan dan sebaliknya. Faktor internal ini mencakup kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan, finansial dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu peluang dan ancaman. Hal-hal yang ada dalam faktor eksternal adalah hal-hal yang tidak dapat terlihat langsung dengan aktivitas perusahaan. Faktor eksternal mencakup budaya, lingkungan, sosial, politik, sumber modal, ekonomi, ideologi, peraturan pemerintah, tren, perkembangan teknologi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Untuk membantu Anda memahami lebih jelas, berikut adalah contoh analisis SWOT sederhana dalam mengevaluasi kondisi suatu perusahaan atau bisnis. Analisis strength atau kekuatan. 1. Kami sangat memperhatikan dan mengutamakan
setiap kebutuhan dan permintaan konsumen. 2. Kami dapat memberikan tanggapan dengan cepat dan tanggapan pada setiap permintaan konsumen. 3. Kami mempunyai pamor yang cukup baik di masyarakat. Analisis weakness atau kelemahan. 1. Cash flow terkadang kurang lancar. 2. Lokal bisnis kurang strategis, modal masih terbatas. Dan 4. Staf masih kurang kompeten di beberapa bidang. Analisis opportunities atau peluang. 1. Sektor bisnis yang kami rintis sedang mengalami kenaikan. 2. Perusahaan lokal kami didukung oleh pemerintah. 3. Belum ada persaingan ketat dalam sektor bisnis kami. 4. Bisnis dijalankan dengan baik tanpa modal besar. Analisis stress atau ancaman. Dinamika strategi pesaing berpotensi mengancam kedudukan bisnis kami. 2. Cepatnya perkembangan teknologi berada di luar kendali kami. 3. Kurangnya minat perbankan dalam mendanai industri yang kami tekuni. Cara membuat analisis SWOT. Sebagian dari Anda mungkin bingung bagaimana cara membuat analisis SWOT pada perusahaan atau bisnis yang sedang ditekuni. Adapun cara membuat analisis SWOT adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan pihak yang terlibat. Cara membuat analisis SWOT adalah dengan mengumpulkan pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat pada bisnis Anda. Sebab analisis tidak akan bisa menghasilkan evaluasi yang efektif jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Oleh sebab itu, pihak yang harus ikut serta dalam analisis SWOT adalah pemimpin perusahaan, pendiri, hingga beberapa karyawan. Dari sini Anda bisa meminta masing-masing pihak memberikan perspektifnya terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Entah itu perihal strategi penjualan, marketing, product development, atau bahkan sistem pelayanan. Akan lebih baik jika pihak-pihak tersebut memiliki sudut pandang yang berada agar dapat menghasilkan evaluasi secara baik. Namun, jika Anda merupakan pengusaha UKM mandiri, cobalah minta penilaian dari teman atau orang sekitar yang mengetahui bisnis Anda. Yang kedua, membuat pertanyaan SWOT. Ketika ingin melakukan evaluasi, Anda tentunya perlu membuat list pertanyaan tentang analisis SWOT terlebih dahulu. Adapun contoh pertanyaan tentang analisis SWOT sebagai berikut. Pertanyaan strength atau kekuatan, apa keunggulan bisnis Anda dibandingkan pesaing lainnya? Yang kedua, aset apa yang tim bisnis Anda miliki, entah itu pendidikan, jaringan, keterampilan, reputasi, dan sebagainya. Yang ketiga, aset berwujud apa yang Anda miliki, entah itu fasilitas, pendana, konsumen, peralatan, atau bahkan paten produk. Pertanyaan weakness atau kelemahan, apakah ada celah di tim Anda? Yang kedua, strategi bisnis yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, apakah ada hal-hal yang diperlukan untuk menjadikan bisnis Anda lebih kompetitif? Pertanyaan opportunities atau peluang, apakah industri bisnis Anda sedang berkembang? Adakah tren yang mendorong konsumen membeli produk Anda? Apakah ada event yang bisa dimaafkan untuk mengembangkan bisnis? Adakah perubahan aturan yang mempengaruhi bisnis Anda secara positif? Pertanyaan ancaman, adakah pesaing yang berpotensi memasuki pasar industri Anda? Apakah pemasok akan selalu menyediakan bahan baku dengan harga yang cocok? Apakah ada perubahan perilaku konsumen yang berdampak negatif bagi bisnis Anda? Yang ketiga, mengumpulkan jawaban dan mengevaluasi. Terakhir, kumpulkan jawaban dari setiap pihak yang ikut serta dalam melakukan analisis SWOT. Setelahnya, Anda bisa mengelompokkan setiap poin yang serupa hingga menghasilkan data penilaian yang berstruktur. Berdasarkan hal tersebut, coba tentukan peringkat dengan melakukan pemungutan suara sehingga akan terjadi diskusi antara pihak-pihak dalam bisnis Anda untuk membuat sebuah kesimpulan analisis. Selanjutnya saya, Francisca Nada, akan menjelaskan slide selanjutnya. International Portfolio Analysis. Untuk menentukan pasar yang akan dilayani, manajemen harus menguji secara simultan daya tarik produk potensial
dan pasar negara, serta posisi persaingan perusahaan dalam pasar. Suatu metode potensial untuk menganalisa secara simultan daya tarik pasar dan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar adalah analisis portofolio. Matriks yang digunakan untuk analisis portofolio internasional adalah mirip dengan matriks GE, tetapi faktor-faktor seperti risiko politik dan keuangan, kemampuan mentransfer uang, pajak dan subsidi atau potensi standarisasi mempengaruhi struktur portofolio. Faktor-faktor itu harus diperkenalkan untuk perbandingan untuk meningkatkan level informasi yang dimasukkan dalam analisis. Portfolio Analysis of Supplier Relationship. Selama 2 dekade terakhir, manfaat strategi supplier perusahaan telah meningkat pesat. Perubahan ini adalah biasa jika dipandang sebagai pergeseran dari manajemen pembelian ke supply. Menurut perspektif ini, keunggulan kompetitif tidak lagi terletak pada kemampuan perusahaan, tetapi melainkan hubungan dan keterkaitan yang dapat diciptakan perusahaan dengan organisasi eksternal termasuk supplier. Secara khusus ditegaskan bahwa perusahaan pembeli cenderung lebih dan lebih outsource kegiatan yang tidak kritis, membangun hubungan partnership yang dekat dengan supplier, mengurangi dan memangkas basis suppliernya. Tips dalam melakukan analisis pemasaran. Ingatlah bahwa analisis dan penelitian adalah proses berkelanjutan. 2. Jangan abaikan biaya peluang. 3. Gunakan metode analisis sesuai dengan kebutuhan. 4. Uraikan tujuan Anda sebelum memulai analisis. 5. Pelajari pelanggan Anda. Dan yang terakhir, bagikan hasil penelitian dengan karyawan Anda. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.